Di season ini pun sebenarnya kami juga sedang mencoba untuk bereksperimen membuat shot-shot yang belum pernah kami lakukan sebelumnya gitu. Salah satunya mungkin kita akan menggunakan metode single shot. Nah, ketika mereka semakin merangsek, ternyata Elsa muncul dari belakang dan menyalahkan mereka. Karena sebagai pembuka, jadi adegan yang keren ya. Terus saya ngobrol sama Tata sepakat, wah menarik tuh. Terus kemudian kami bayang-bayangin kan, tapi susah ya. Terus kemudian dipikir-pikir, oke kayaknya bisa nih. Terus kemudian kita ngobrol sama tim produksi dan DOP kita, Mas Ujel itu kemudian sepakat gitu. Kayaknya bisa nih, ini selain keren untuk opening, tensinya juga langsung tinggi. Maka di hari itu kita benar-benar mulai melakukan proses rehearsal bersama semua kru dan semua pemain gitu. Jadi di rehearsal H-1-nya kita benar-benar yang ambil tuh flow-nya gimana, kita latihan, larinya ke arah sini, terus turun tangga, dan semua timingnya itu harus tepat. Ketika DOP kita Ujel Bausat melakukan gerakan pertama di lantai 2, disambung dengan Cap Hendra yang kemudian dia harus turun dari sling dan memegang kamera. Cek, enak, ambil, turun. Save, tahan, turun. Di situ saya selalu gagal, kamera selalu goyang, selalu bergetar. Terus yang salah di mana ya? Karena saya bukan kameramen, jadi wah ini tantangan, saya belajar sama Pak Ujel kan. Sebelum pada saat kita menyepakati bahwa itu akan dilakukan oleh Cap Hendra, kita juga sempat mencoba dengan alat yang lain. Jadi kita gantung pakai segitiga, semacam dudukan kamera, yang lalu kamera itu bisa turun dengan tanpa adanya operator gitu. Tapi ternyata pergerakan kameranya tidak memenuhi ekspektasi saya gitu. Karena memang bagaimanapun juga di proses itu proses yang paling rumit ya. Proses kamera turun ke bawah itu memang harus dikontrol oleh manusia gitu, karena memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk membuat pergerakan kamera supaya kita masih bisa mengikuti pergerakan karakter gitu. Ayo kita nggak banyak waktu ini. Tolong. Di ending scene-nya itu gue masih harus lawan 2 orang. Pas koreo, hook gue ini terlalu lebar. Dan gue full speed, full power, biar kelihatan real kan. Tapi kalkulasi gue salah, kena pelipis dia. Gitu gue kayak langsung ngerasa bersalah gitu. Dan kerennya, dia tetap ngelanjutin koreonya sampai selesai.
Abis adegan berantem itu terus habis itu di belakang kan nggak boleh kelihatan kamera, nanti tiba Ica muncul lagi, itu lari-lari udah kayak James Bond. Ini adalah konsep gilanya dari Mas Tata dan Mas Fajar. Dan ide itu terrealisasikan dengan baik, yang tadinya sempat wah bocor nih matras orang dilempar dari atas, telat dikit kita ngepen ke bawah, bocor nih kardus matras segala macam, tapi alhamdulillah gitu. Begitu dapet saya pen ke bawah langsung disambut sama Pak Mitro dan itu kelihatannya real, seperti one shot orang jatuh ke bawah tanpa alas gitu. Itu bisa dibilang salah satu scene favorite gue sih di season 2 ini. Aku lumayan agak kesusahan sih bawa dia karena dia pakai sendal dan lari akhirnya agak susah ya. Sedangkan aku juga harus ngelempar barang-barang, ngebawa dia lagi, itu yang bikin susah. Sedangkan dia harus pakai sendal dan sendalnya licin banget. Sendalnya licin banget guys. Akhirnya diakalin ya? Akhirnya diakalin, kan bisa disetting gitu pakai yang di depan. Bawahnya sampai di hairspray. Memang beruntungnya karena memang teman-teman itu punya visi yang sama gitu dengan saya, dengan tim penyutradaraan. Kita memang pengen melakukan sesuatu yang terbaik, kita pengen bereksperimen, maka kita sangat menyikapi hal itu sebagai sebuah challenge yang menyenangkan. Artinya biarpun kemudian itu prosesnya rumit, prosesnya berat, tapi karena memang semua teman-teman sangat passionate untuk mengerjakan shot itu, jadi nggak terasa beban bagi kita gitu. Bahkan pada saat kita pun selesai melakukan shot itu tuh rasa-rasanya kayak kita tuh wrap syuting gitu. Padahal syuting masih baru setengah jalan kan. Tapi karena euforia kita berhasil melakukan teknis yang sangat rumit. Wah, kami luar biasa bergembira gitu. Nah, itu salah satu pertaruhannya. Ada hotspot pertaruhan di tiap episode pertaruhan ini. Nah, itu yang membuat kami jadi wow. Pertaruhan exciting season 2. Kelemahan terbesar orang itu cuma satu. Ketika orang udah penasaran, alam bawah sadarnya bakal maksa untuk cari tahu demi ngedapetin jackpot. Ya, pada akhirnya kita hanyalah orang-orang yang terjebak dalam pertarungan.